Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi waktu dan kecepatan. Oke, kita akan langsung ke soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang ke-11. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Sebuah kereta itu berangkat dari stasiun R menuju stasiun S dengan kecepatan 72 km per jam. Dan kembali dari stasiun S ke stasiun R dengan kecepatan 108 km per jam. Nah, berapa kecepatan rata-rata dari kereta tersebut? Oke, di sini kita mencari kecepatan rata-rata. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu rumus dari kecepatan rata-rata yang sudah kita bahas di pembahasan materi sebelumnya, di video sebelumnya, itu adalah kecepatan rata-rata sama dengan jarak total dibagi dengan waktu total. Nah, ini untuk kecepatan rata-rata. Nah, ini mengingatkan kembali ya bagi teman-teman yang mungkin lupa atau bagaimana. Nah, ini untuk rumus dari kecepatan rata-rata. Oke, kemudian kita tulis apa yang diketahui. Namun kalau teman-teman dalam ujian ya tidak perlu ya, secepatnya aja yang paling cepat. Cuman di sini supaya lebih mengerti kita tulis apa yang diketahui dalam soal. Jadi di sini ada kecepatan yang pertama dari R ke S. Kita buat di sini F1 sama dengan 72 km per jam. Kemudian kecepatan yang kedua dari S ke R itu adalah 108 km per jam. Nah, yang ditanya di sini adalah kecepatan rata-ratanya. Oke. Perlu teman-teman tahu, katanya dari pertama dia dari R, rutenya adalah dari R ke S terlebih dahulu. Kemudian dari S ke R. Jadi ini pergi, yang ini pulang gitu ya, berbalik. Oke. Berarti jarak yang ditempuh sama ya. Karena rutenya atau jalurnya sama. Berarti di sini bisa kita buat S1 itu sama dengan S2. Oke. Kita tahu dulu, S1 itu kan adalah F1 dikali T1. Di mana F1-nya itu 72 km per jam. Berarti di sini bisa kita buat S1 72 T1. Kemudian begitu juga dengan S2, yakni F2 kali T2 atau 108 dikali T2 atau 108 T2. Nah, baru kita substitusi ke persamaannya ini, di mana S1 itu sama dengan S2. Nanti kita buat menjadi 72 T1 itu sama dengan 108 T2. Maka T1 per T2 kita bisa cari perbandingannya, itu menjadi 108 per 72. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi 36. Maka T1 per T2 nya nanti kita peroleh ini adalah 3 per 2. Oke. Nah, ini perbandingan ya. Ini bukan waktu yang sebenarnya gitu ya. 3x, 2x. Kita misalkan x itu adalah sesuatu. Jadi perbandingan waktunya. Oke. Nah, ini kita udah tahu T1 itu 3x, T2 2x untuk perbandingannya, maka kita masukkan atau kita substitusi ke rumus dari mencari kecepatan rata-rata tadi. Itu S total per T total. Oke, sebelumnya kita cari dulu, mencari jaraknya, jarak dari R ke S. Nah, di sini kita coba cari S1-nya itu F1-nya tadi 72, T1-nya 3x. Maka ini menjadi
72 dikali 3x hasilnya 216x. Begitu juga ya dengan S2 itu juga sama, hasilnya 108 dikali 2x itu juga 216x. Oke, ini kita substitusi. S totalnya tadi S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2. S1-nya tadi 216x ditambah 216x per T1-nya tadi 3x ditambah 2x. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya jaraknya sama, namun kan dari S1 jarak yang pertama dan jarak yang kedua walaupun sama, tapi kan tetap dilaluinya berbeda. Makanya di sini kita buat tetap. Jadi bukan berarti S total itu ya hanya 216 saja, karena S1 sama dengan S2, bukan gitu ya. Jadi dibuat masing-masing, S1-nya berapa, S2-nya berapa. Jadi di sini kita jumlahkan 216x ditambah 216x itu nanti kita peroleh hasilnya 432x per 5x. Ini kita bagi, nanti kita peroleh hasilnya 86,4. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-12. Kita baca dulu soalnya. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, oke, kita buat dulu yang diketahui dalam soal. Katanya untuk F1-nya itu 30, maaf, ini S ya, jaraknya itu 30 km. Kemudian dia itu mengendarai atau T1-nya itu dia 1 jam atau 60 menit. Kemudian dia telat, berarti T2 itu 10 menit. Kalau dia telat 10 menit, begini ya teman-teman, kalau misalnya dia biasanya ke kantor itu dia butuh waktu 60 menit selama 1 jam ya. Berarti kalau dia telat 10 menit, berarti waktu yang dia gunakan menjadi 50 menit. Kenapa berkurang? Karena ya dia telat berarti karena waktunya dia cuma punya 60 menit, karena telat berarti kurang 10, berarti di sini 60 dikurang 10, maka dia menjadi 50 menit. Oke, kecepatan yang harus digunakan agar sampai, yang ditanya di sini F2-nya. Kita misalkan aja itu F2 ya, untuk dia kecepatan ketika terlambat 10 menit. Maka di sini kita jawab, berarti F2-nya itu sama dengan S2 per T2, dimana jaraknya sama ya, 30 dibagi dengan waktunya 50 menit. Dalam menit kita ubah ke jam per 60. Nah, kalau udah seperti ini menjadi F2 30 dikali 60 per 50 atau 6/5. Nah, ini bisa habis 5 bagi 30 itu dapat 6. Maka F2-nya adalah 36 km per jam. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Soal yang ke-13. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi jika ia memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh rumah Abu ke kantor? Oke, di sini kita buat dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama, kecepatan yang pertama itu katanya kecepatan Abu dari rumah ke kantor 24 km per jam. Kemudian kalau dia menggunakan
kecepatan 24 km per jam, dia akan terlambat 15 menit. Berarti waktunya akan, kalau terlambat bertambah ya. Kita misalkan waktunya dulu X, waktu yang pas, maka X itu akan ditambah 15 menit. Kemudian untuk kecepatan yang kedua, kalau dia menggunakan kecepatan 36 km per jam di sini, maka dia akan sampai 10 menit lebih awal. Berarti T2-nya itu X dikurang 10. Gitu ya. Nah, yang ditanya di sini jaraknya atau S-nya. Oke, bisa kita jawab. Nah, untuk S1 atau jarak yang pertama itu adalah F1 dikali T1, di mana F1-nya adalah 24 dan T1-nya X ditambah 15. Nah, maka sini kalau kita sederhanakan berarti 24X ditambah 360. Ini untuk jarak yang pertama. Kemudian kita cari jarak yang kedua, yakni F2 kali T2, sama ya. F2-nya tadi 36 dikali X dikurang 10. Jadi 36X dikurang 360. Oke, karena jelas bahwa jaraknya itu sama, karena yang ditempuh dari kantor ke rumah kan, berarti jelas sama, rutenya juga sama, maka S1 itu sama dengan S2. Berarti ini menjadi 24X ditambah 360 sama dengan 36X dikurang 360. Oke, ini kita pisahkan yang mempunyai variabel dengan yang tidak mempunyai variabel, maka ini pindah ya. 360 tambah 360 hasilnya 720, 36X dikurang 24X hasilnya 12X. Maka X-nya di 720 dibagi 12 sama dengan 60. Nah, kita udah tahu X-nya 60, maka jaraknya terserah mau jarak yang pertama atau jarak yang kedua sama ya. Baik, kita peroleh tadi X-nya itu sama dengan 60. Nah, maka kita cari dulu salah satu waktunya, karena kita mau mencari jarak yang pertama. Jadi kita cari waktu untuk yang pertama. Katanya tadi T1 itu sama dengan X ditambah 15 atau 60 ditambah 15 di 75 menit. Nah, karena di sini di option jawabannya dia dalam kilometer, berarti kita butuh dalam jam. KS1-nya itu sama dengan 24 dikali 75 per 60. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi 15. Ini 5, sini 4. 4 bagi 24 hasilnya 6. Maka S1-nya itu adalah 30 km. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-14. Katanya 2 mobil menuju suatu kota yang berjarak 450 km. Kecepatan mobil kedua itu 15 km per jam, lebih cepat daripada mobil pertama. Jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih singkat dari waktu perjalanan mobil pertama, berapa kilometer per jam kecepatan yang dipacu mobil pertama? Oke, pertama kita buat dulu yang diketahui. Jaraknya 450 km, dimana kecepatan mobil yang kedua itu lebih cepat 15 km, berarti F1 ditambah 15 km per jam. Oke, kemudian waktu yang kedua itu juga sama, 1 jam lebih singkat, berarti dikurang ya, T1 dikurang 1. Oke, yang ditanya itu adalah jarak atau kecepatan
yang dipacu mobil pertama atau F1. Nah, di sini kita jawab. Karena kita tahu S1 itu sama dengan S2, maka kita tahu F1 itu S1 adalah F1 dikali T1 dan F2 adalah F2 dikali T2, dimana untuk F2 kita ubah ke dalam F1. Nah, ini menjadi F1 ditambah 15 dikali T1 dikurang 1. Kita kalikan. F1 dikali T1 dikurang F1 ditambah 15 T1 dikurang 15. Nah, ini bisa habis F1 dan T1, maka di sini kita pindahkan F1-nya, maka F1 sama dengan, ini bisa ya, habis ya. F1 sama dengan 15 T1 dikurang 15. Oke. Ini kita ingat dulu, 1 sama dengan 15 T1 dikurang 15. Oke, kita cari waktu. Kita mencari waktu. T1. Nah, T1 itu kan sama dengan S1 atau S saja. S1 per F1. Nah, di sini T1 sama dengan 450 per, masukkan F1-nya 15 T1 dikurang 15. Oke, kita kali silang. Maka kita peroleh 15 T1 kuadrat dikurang 15 T1 sama dengan 450. Oke, ini kita sama-sama bagi 15. Maka ini menjadi T1 kuadrat dikurang T1 sama dengan 30. Oke, kita ke persamaan. Dikurang 30 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Maka T1 maaf, kesalahan sedikit. Oke, di sini T1 6, 5 negatif positif, maka T1 sama dengan 6 atau T1 sama dengan negatif 5. Karena waktu nggak mungkin negatif, maka kita pilih T1 itu sama dengan 6. Nah, ini nanti kita substitusi ke persamaan yang pertama di sini. Maka F1 itu sama dengan 15 dikali 6 dikurang 15. Maka F1 sama dengan 90 dikurang 15. Hasilnya adalah 75 km per jam. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Kita masuk ke soal yang ke-15. Kecepatan Songhi berlari adalah 3 kali kecepatan dari Wangso berjalan. Nah, Wangso menyelesaikan ujian pukul 11.30 WIB dan kemudian berjalan pulang. Jika Songhi menyelesaikan ujian pukul 11.36 WIB dan kemudian berlari mengejar Wangso, pukul berapa Songhi tepat menyusul Wangso? Oke, kita buat dulu yang diketahui. Ingat ya teman-teman, di sini ada kata menyusul. Berarti seperti di teori kita di video sebelumnya, berarti ini mencari T susul atau T2. Oke, nah ini T susul atau T2. Nah, kita buat dulu yang diketahui. Katanya kecepatan Songhi atau F2 itu sama dengan 3 kali dari kecepatan Wangso atau 3 kali F1. Dimana delta T-nya atau selisihnya dari 11.30 dikurang 11.36 dikurang 11.30, ini 6 menit ya. Itu delta T-nya. Nah, yang ditanya ini T susul. Dimana mengingatkan kembali rumus T susul itu teman-teman adalah F1 per F2 dikurang F1 dikali delta T, dimana F2 itu harus lebih besar daripada F1. Ingat ya, karena tidak mungkin orang menyusul itu
lebih kecil F2-nya, karena itu nggak mungkin bertemu ya kalau F1-nya lebih besar. Nah, di sini langsung kita jawab. T susul sama dengan F1 tadi itu adalah, tetap kita buat F1, F2-nya 3F1 kita ubah ya. Dalam F1 dikurang F1 dikali 6, maka ini menjadi F1 per 2F1 dikali 6. Ini bisa habis ya. Jadi 1 per 2 dikali 6 hasilnya 3 menit. Maka pukul berapa katanya Songhee tepat menyusul? Pukul Songhee menyusul itu menjadi tadi 11.36 ditambah 3 menit, maka ini menjadi 11.39 wait. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-16. Dua orang pengendara sepeda melakukan start pada suatu rute dari suatu titik yang sama dengan selisih waktu 3 jam. Pengendara kedua bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam dan memulai perjalanannya 3 jam setelah pengendara pertama yang berkendara 6 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan pengendara kedua untuk menyusul pengendara pertama? Oke, berarti di sini kita buat dulu yang diketahui. Tuh katanya delta T-nya di sini jelas ya, 3 jam. Karena dia katanya memulai perjalanan setelah 3 jam pengendara pertama. Nah, ini berarti 3 jam. Dimana F1 itu 6 km per jam dan F2-nya 10 km per jam. Nah, yang ditanya sama seperti tadi, T susul. Oke, langsung kita jawab. T susul sama dengan, ingatkan lagi ya, rumusnya adalah F1 per F2 dikurang F1 dikali delta T, dimana F1 adalah 6, kita baca dulu 6 per F2 nya 10 dikurang 6 dikali delta T nya adalah 3. Maka ini 6 per 4 dikali 3, atau ini menjadi 18 per 4. Dimana kalau kita ubah ke dalam pecahan campuran ini menjadi 41 per 2 jam. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-17. Joni bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Ternyata bekal Joni itu tertinggal, sehingga ibu Joni harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibu Joni berangkat 10 menit kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, setelah berapa kilo ibu Joni berhasil menyusul Joni? Nah, ini sama juga tes susul, namun yang ditanya di sini jarak ya, bukan waktu. Jadi kita buat dulu yang diketahui dari soal. Delta T-nya 10 menit ya, karena katanya setelah Joni 10 menit berangkat baru ibunya nyusul, maka delta T-nya 10 menit. Kemudian untuk F1 itu adalah 20 km per jam. F1 ini kecepatan dari Joni, sedangkan kecepatan dari ibu atau F2 itu adalah 30 km per jam. Nah, yang ditanya di sini jaraknya ya. Nah, jarak mereka, jarak tepat dia menyusul. Oke, kita jawab. Kita cari dulu T-nya, T2, karena T susul kan sama dengan T2. Berarti kita buat di sini T2 sama dengan F1 per F2 dikurang F1 dikali delta T
di mana F1 nya adalah 20 per 30 dikurang 20 dikali delta T nya 10 menit ya, per 10. Nah ini menjadi 20 per 10 dikali 10. Nah ini tersisa 20 menit. Oke, T2 nya kita peroleh dia 20 menit. Kemudian kita cari jaraknya atau S2 nya. Maka di sini S2 sama dengan F2 dikali T2, di mana tadi kecepatan yang kedua atau kecepatan ibu adalah 30 km per jam dikali 20 menit atau 1/3 jam ya. 2 kali 3, ini kita ubah ke jam ya, 20 per 60 atau 1/3. Nah ini kita dapat 5 kali 2 10 km. Maka jaraknya adalah 10 km. Pilihan jawaban yang belum tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-18. Oke, perhatikan ya teman-teman. Katanya pesawat P itu tinggal landas pada pukul 2 dan terbang dengan kecepatan kontan X km per jam. Sedangkan pesawat Q itu tinggal landas pada pukul 3.30 dengan rute yang sama. Di sini ada kata rute yang sama dengan T, tetapi dengan kecepatan Y km per jam. Jika Y itu lebih besar daripada X, maka berapa jamkah setelah pukul 3.30 pesawat Q akan menyusul pesawat P? Nah ini sama-sama mencari T susul atau waktu susul, namun untuk kecepatan dan lain-lainnya itu diganti dengan huruf kecepatannya ya, diganti dengan huruf, namun delta T nya tidak. Oke, kita buat dulu yang diketahui dari soal. Katanya F1 atau kecepatan dari pesawat P itu adalah X km per jam. Sedangkan untuk kecepatan yang kedua, F2 nya itu Y, itu km per jam. Dimana untuk delta T nya itu dari pukul 3.30 dikurang 2, ini nanti kita peroleh 1,5 jam atau 1 jam 30 menit, itu setengah jam ya, ini untuk delta T nya. Kemudian yang ditanya T susul, ini bisa kita ubah ke pecahan biasa, ini menjadi 3/2 jam ya. Oke, maka kita jawab T susul sama dengan F1 per F2 dikurang F1 dikali delta T, dimana F1 nya tadi X dan F2 nya tadi Y dikurang X dikali 3/2. Nah ini jelas ya, gampang ya, tinggal kita kalikan, berarti ini menjadi T susul ini menjadi 3X per 2 dikali Y dikurang X. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-19. Diketahui jarak antar kota A dan kota B adalah 120 km. Mujib dan Sohi itu berjanji untuk bertemu di suatu tempat di antara dua kota tersebut. Nah, Mujib berangkat dari kota A dengan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Sohi dari kota B berkendara dengan kecepatan 20 km per jam. Apabila keduanya berangkat pada saat yang bersamaan, yaitu pukul 7.30, pada pukul berapakah mereka akan bertemu?
Oke, kalau yang tadi kita bahas tentang waktu susul, maka untuk nomor yang ke-19 ini kita bahas tentang waktu papasan. Nah, untuk waktu papasan sendiri, teman-teman harus ingat ya, dia harus memulai dengan waktu yang sama atau bersamaan. Nah, makanya saya garis bawahi kata bersamaan ini. Nah, kalau misalnya A duluan atau B duluan, itu maka kita hitung dari jarak B mulai dan seberapa jarak A mulai ketika B mulai. Jadi harus sama atau bersamaan waktunya. Oke, karena di sini waktunya mereka berangkat sudah sama, maka tinggal kita jawab di mana T papasan itu adalah S per F1 ditambah F2 ya, dimana jaraknya tadi 100, maaf kita belum buat yang diketahui dari soal, S-nya itu 120 km, F1 nya 40 km per jam ya, km per jam. Kemudian F2 nya itu 20 km per jam ya, yang ditanya T papasan. Oke, ini rumusnya udah diketahui tadi, jaraknya 120, dimana F1 nya 40 ditambah F2 nya 20, maka ini 120 dibagi 60, maka waktunya adalah 2 jam. Jadi waktu mereka itu sampai bertemu tuh 2 jam. Sehingga pukul mereka bertemu itu dihitung dari waktu keberangkatan ya. Karena waktu keberangkatannya tadi 7.30, maka ditambah aja dengan 2 jam, maka ini menjadi 9.30 WIB. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Kita baca dulu soalnya. 1 jam setelah Yuna, ini soal terakhir di video ini ya. Nah, nanti kita lanjut ke soal selanjutnya di video selanjutnya. Nah, kita baca dulu. 1 jam setelah Yuna bersepeda dari A ke B yang berjarak 360 km, Yumi memulai bersepeda dengan rute yang sama dari B ke A. Oke, ingat Yuna tadi dari A ke B, sedangkan Yumi dari B ke A. Ya, kemudian jika Yuna itu bersepeda dengan kecepatan 24 km per jam, sedangkan Yumi itu bersepeda dengan kecepatan 32 km per jam, berapakah jarak yang ditempuh oleh Yumi ketika ia bertemu dengan Yuna? Oke, yang ditanya di sini jarak yang kedua. Pertama kita buat dulu yang diketahui dari soal. Tadi jaraknya itu 360 km. Nah, untuk F1-nya itu adalah 24 km per jam, dan F2-nya itu 32 km per jam. Oke, perhatikan ya. Tadi dalam soal itu katanya 1 jam setelah Yuna. Berarti mereka tidak bersamaan berangkatnya. Maka kalau tidak bersamaan, kita cari dulu jarak Yuna tadi berangkat. Udah berapa lama, selama 1 jam itu dia melewati berapa jarak. Nanti kita kurangkan dengan jarak keseluruhan. Supaya nanti dari jarak atau titik itu, dari titik setelah 1 jam Yuna berangkat itu, nanti jarak itu yang dihitung untuk mereka bertemu atau untuk lihat papasannya. Nah, yang ditanyakan tadi S2 ya. Sini kita buat dulu jarak setelah 1 jam. Jarak setelah
1 jam Yuna dulu. Nah, ini S-nya itu kita buat aja SA ya. SA itu 24 dikali 1 jam kali 1. Maka jaraknya adalah 24 km yang sudah ditempuh oleh Yuna. Sehingga itu kita buat menjadi jarak mulai atau jarak yang digunakan menjadi 360 dikurang 24 supaya nanti dia bersamaan berangkatnya dengan Yumi. Maka 360 dikurang 24 hasilnya 336 km. Nah, ini jarak yang digunakan karena tadi udah 1 jam dilewati Yuna ya. Sedangkan untuk mereka bersamaan dia tinggal butuh 336 km lagi. Sehingga di sini kita cari dulu T papasannya atau T2 ya. Itu menjadi S mulai dibagi dengan ke totalnya dari F1 ditambah F2 total kecepatan. Maka di sini T2-nya menjadi 336 dibagi F1-nya tadi 24 ditambah 32, ini menjadi 336 dibagi 56. Nah, ini kita bagi, nanti kita peroleh hasilnya 6 jam. Nah, ini udah kita dapat atau kita peroleh waktu untuk T2. Sedangkan untuk S2 untuk yang ditempuh Yumi untuk bertemu Yuna itu menjadi F2 dikali T2 ya. Nah, F2 nya tadi 32 km per jam dikali waktunya 6 jam, maka kita peroleh hasilnya adalah 192 km. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.